Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ayyuhal musyahidun al-kiram rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar, saudara-saudariku yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita dan memberikan kita segalanya untuk menjalani kehidupan ini. Dan di antara pemberiannya, anugerahnya yang paling besar untuk kita adalah kita ditakdirkan, kita diberi hidayah untuk menjadi hamba-hambanya yang beriman. Dan dengan keimanan itu kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dan dengan keimanan itu mudah-mudahan kita nanti di akhirat termasuk orang-orang yang menang. Salam dan salam untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli wa sallim wa barik alaihi, untuk keluarga, sahabat tabi'in dan semua pengikutnya hingga hari kelak. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling bertakwa, yang paling bersih hatinya, yang paling dekat dengan Allah, yang paling solih dan baik amalnya. Maka beliaulah yang paling pantas untuk menjadi teladan kita nomor satu sebagai apapun, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang sahabat. Rasulullah teladan kita yang paling utama. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai manusia itu akan dilihat dari bagaimana isinya, bagaimana hatinya, bagaimana pikirannya, bagaimana ruhnya. Sementara jasad atau fisik kita itu hanya sebuah kendaraan, itu hanya sebuah cover. Nilainya tergantung bagaimana isi. Dan di dalam agama kita dituntun oleh Allah dan Rasul-Nya untuk selalu menjaga kualitas, menjaga kebersihan ruh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, diberi nutrisi yang cukup, diberi makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan seperti yang kita ketahui saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, bahwa makanan ruh kita itu berasal dari langit, sebagaimana makanan fisik kita berasal dari bumi. Semua yang Allah turunkan dari langit merupakan makanan untuk ruh kita. Ibadah-ibadah yang dianjurkan, yang disunnahkan, yang diwajibkan, itu semua untuk kemaslahatan pribadi kita, untuk meningkatkan kualitas pribadi kita, terutama kualitas ruhiyah kita. Dan bulan Ramadan ini merupakan momentum bagi kita untuk meningkatkan kecerdasan spiritual kita, meningkatkan kualitas ruhiyah kita hingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segala sarana prasarana untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Bagaimana pada bulan Ramadan pintu surga semua dibuka. Futihat abwabul jannah, dan pintu neraka semua ditutup. Wa ghulqat abwabun nar wa sudifatish syayatin. Dan setan-setan pun dibelenggu. Bagaimana kita bisa diberi kesempatan, kemudahan untuk melakukan kebaikan. Di bulan Ramadan kita pada siang harinya berpuasa 1 hari penuh, dan pada malam harinya kita qiyamul lail. Dan itu pasti akan memberi efek yang baik untuk ruhiyah kita. Dan seperti yang kita ketahui bersama saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, bahwa perbedaan dan keistimewaan puasa di bulan Ramadan dengan ibadah lainnya, bahwa ibadah puasa Ramadan merupakan ibadah yang aktar, meninggalkan.
sir, ibadah sirriyah, ibadah yang silent, tidak diketahui orang, karena esensinya dia meninggalkan. Dan salah satu indikasi ukuran baik tidaknya ruhiyah seseorang itu keimanan dan ketakwaannya, seberapa mampu dia meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Kalau ibadah yang lain seperti sholat itu mengerjakan mulai dari takbir sampai salam. Ibadah haji itu ada manasiknya mulai dari tawaf sampai melontar jumrah. Zakat, membaca Al-Quran, zikir itu merupakan ibadah yang dilakukan. Sementara puasa itu adalah ibadah meninggalkan. Kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Kita meninggalkan hal-hal yang merusak puasa kita. Kita meninggalkan hal-hal yang makruh walaupun boleh, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukankah itu latihan yang luar biasa untuk ruhiyah kita? Bukankah itu nutrisi yang luar biasa untuk ruhiyah kita, untuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang punya integritas, orang yang selalu melakukan kebaikan meski tidak diawasi. Dan bukankah itu yang menjadi masalah manusia pada umumnya? Ketika semua berbuat baik hanya karena dilihat orang, ketika semua melakukan amal solih karena ada yang mengawasi. Tapi di bulan Ramadan ini selama sebulan penuh kita beribadah imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, sebagai umat Islam, kita adalah orang-orang yang paling bahagia dalam menyambut bulan Ramadan ini. Kesempatan yang tidak akan kita temukan pada bulan lainnya. Bagaimana pribadi kita, ruhiyah kita, isi di dalam diri kita ini bisa menjadi lebih bersih dan lebih baik. Tidak mungkin kita dapat kesempatan seperti ini di luar bulan Ramadan. Maka tak heran Rasulullah SAW yang mengaminkan doa Jibril, satu dari 3 doa tersebut, salah kala seorang hamba, Allah mempertemukannya dengan bulan Ramadan. Dia bisa sampai pada bulan Ramadan. Usianya dipanjangkan Allah hingga bertemu bulan Ramadan. Tapi begitu Ramadan berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni. Dia tidak mengambil kesempatan yang diberikan Allah yang begitu besar, yang begitu banyak rahmat, yang begitu banyak ampunan, tidak ia dapatkan sama sekali. Seperti orang yang mendapatkan hujan sangat deras, tapi dia tidak mendapatkan air satu gayung pun, atau bahkan satu gelas pun. Itu orang yang celaka, kata Jibril alaihissalam, dan itu diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, di masa sekarang ini, saat orang berlomba-lomba bagaimana menampilkan fisiknya menarik di dalam pandangan orang lain, kita hidup di mana nilai-nilai mulai bergeser lagi ke zaman jahiliyah. Semua serba materi. Orang dianggap sukses dan hebat dilihat dari jabatan, dilihat dari kekayaannya, uangnya, hartanya. Orang dilihat menarik itu, maka diukur melalui tampilannya, ganteng, cantik, outfitnya, pakaiannya hebat. Sedikit sekali lagi yang tetap mempertahankan nilai bahwa semua orang kedudukannya di hadapan Allah SWT bergantung pada ruhiyahnya, bergantung pada hatinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Apa ketakwaan itu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT? Kebersihan hati, keluhuran akhlak, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu dekat dengan Allah SWT, selalu merasa diawasi oleh Allah SWT, hingga yang menjadi tujuan kita hanya Allah SWT. Allahu ghayatuna. Allahumma zakki nufusana wa ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berilah ketakwaan ke dalam hati kami dan bersihkanlah jiwa-jiwa kami. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.